warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita lanjutkan lagi. Sekarang bagian 3 ya. Ini halaman 141. Oke. Untuk pembahasan yang lain bisa di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Oke. Kita langsung saja bahas perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai dan persamaan. Nah, tujuan siswa dapat menjelaskan perbandingan berbalik nilai ketika domain dan jangkauan diperluas mencakup bilangan-bilangan negatif. Mari kita cermati hubungan antara panjang secara horizontal dan vertikal dari sebuah 4 persegi panjang dengan luas 6 cm 6 per cm persegi. Gambarlah berbagai persegi panjang dengan luas 6 cm persegi. Misalkan titik O adalah salah satu titik sudutnya. Ya, di sini titik O adalah salah satu titik sudutnya. Ya, di sini ada skala X. Ya, sebentar. X-nya yang mana, Y-nya yang mana? Nah, misalkan panjang horizontal adalah X ya, dan panjang vertikalnya adalah Y. Oke, di sini adalah Y. Ya, dan di sini adalah X-nya. Oke, maka luasnya 6. Nah, skalanya adalah 0,5. Jadi untuk contoh ini di sini 2, ke atasnya 3, 1, 2, 3. Ya, 2 kali 3 adalah 6. Jadi di sini saat X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3. Sehingga 2 kali 3 ini sama dengan 6. Oke. Nah, kalau X-nya 1, X-nya di sini. Ya, saya pakai warna beda-beda aja ya, hitam. Ya, kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Ya 6. Ya, 3 di sini ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Jadi luasnya akan seperti ini. Nah, ya. Ini kalau dihitung panjang kali lebar 1 kali 6 ya 6 juga ya. Jadi luas ini selalu 6, di sini 6. Nah, kalau X-nya 3. Nah, ini saya pakai warna apa yang belum biru. X-nya 3, kalau X-nya 3 Y-nya 2. X-nya 3 maka Y-nya 2 di sini. Nah, di sini ya. Maka 3 kali 2 6 juga ya. 3 kali 2 luasnya 6 juga, kan gitu. Lagi kalau X-nya 4. Nah, kalau X-nya 4 pakai hijau. Y-nya lah ini. Ya, luas sama dengan X kali Y. Luasnya adalah 6 sama dengan X-nya kita tadi pakai berapa? 4 ya. Nah, ini nanti untuk diketahui untuk Y-nya. Y ini adalah luas bagi X. Luasnya adalah 6 bagi X. Jadi Y sama dengan 6 per X ya persamaannya. Nah, saat X-nya 4, Y-nya berapa? Nah, ini saat X sama dengan 4, maka Y sama dengan ya 6 per 4 sama dengan 3 per 2 atau 1,5. Nah, 1,5 ya. Jadi ini 1,5. Ini saat di sini 4, di sini 1,5 di sini. Di sini 1, di sini 2 atau 1,5 di sini. Nah, ini kalau dikalikan 1,5 kali 4 6 juga. Ya. Sekarang kalau 5. Sekarang aku pakai ungu ya, 5. Kalau di sini 5 di sini. Y-nya berapa? Ya, Y sama dengan 6 per 5 atau 1 per 5 ya. 1 per 5. Di sini 5, di sini 1 per 5. 1 per 5 kurang lebih seginilah ya. 1 per 5 di sini. Nah, jadi di sini 1 per 5 untuk ini kalau dikalikan ya 6 juga. Kalau X-nya 6, sekarang pakai warna lain, warna coklat ya. Di sini 6, tentu saja 1. Ya, 6 kali 1 6 juga ya, di sini 1. Nah, antara X dan Y kita perhatikan di sini, saat X semakin besar, ya Y-nya semakin kecil. Kalau X semakin besar,
Y-nya semakin kecil. Artinya ini berbanding terbalik. Jika X menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, bagaimana nilai Y yang bersesuaian? Y akan menjadi ya setengah kali lipat. 1/2 kali lipat. Ya. Kalau 3 kali lipat, ya, maka di sini juga Y menjadi 1/3 kali lipat. Nah, kebalikannya, bagaimanakah nilai Y? Nah, gitu ya. Karena hubungan panjang vertikal kali panjang horizontal sama dengan luas persegi panjang, maka hubungan antara X dan Y pada Xi ya, pada halaman 141 dapat dinyatakan dalam persamaan X kali Y sama dengan 6. Ya. Nah, ini dari rumus apa? Luas sama dengan panjang kali lebar. Tadi panjangnya adalah X, lebarnya adalah Y ya. Ya, jadi panjang X kali Y sama dengan luasnya. Luasnya 6 ya, X kali Y sama dengan 6 kan gitu prosesnya. Karena panjang vertikal sama dengan luas persegi panjang dibagi panjang horizontal, maka Y dapat dinyatakan dalam X menggunakan persamaan menjadi ini. Y sama dengan 6/X. Ya, perbandingan berbalik nilai sekarang. Jika Y adalah fungsi X, hubungan antara variabel Y, X dan Y dapat dinyatakan seperti ini. Kalau dinyatakan dalam fungsi ya, Y kan sama dengan Fx ya. Y sama dengan Fx, fungsi X. Ya, maka ini secara matematis ditulis Fx sama dengan A/X. Nah, tapi simbol ini mungkin diperkenalkan nanti waktu SMA ya. Sehingga kita katakan bahwa Y berbanding terbalik dengan X ya. Y sama dengan 1/X atau A/X. Ya. A tetap koefisien ya, koefisien. Nah, perlu diingat bahwa A adalah konstanta. Sebenarnya di sini lebih cocok A disebut koefisien ya, bukan konstanta. Konstanta itu nanti C gitu konstanta. Tapi pengertiannya sama, hanya saja kita memiliki kebiasaan menyebutnya adalah koefisien di buku-buku yang lain gitu ya. Di sini konstanta adalah nilai yang tetap, nggak apa-apa disebut konstanta ya, tapi biasanya disebut koefisien ya, konstanta perbandingan. Oke. Jika Y berbanding terbalik dengan X ya, maka hasil kali X kali Y tetap nilainya merupakan konstanta perbandingan A. Ya, pada sebuah perbandingan berbalik nilai, mengapa A disebut konstanta perbandingan? Karena nilainya tetap, namanya konstan itu tetap, karena nilai tetap, nilainya tetap konstan itu tetap, ya kan? Diperlukan Y jam untuk berjalan sejauh 12 km dengan kecepatan X km per jam, ya. Maka kita kan V sama dengan S bagi T, ya kan gitu ya. Ya, S ini ada 12 km-nya, ya. Kecepatan adalah X-nya dan diperlukan waktu adalah Y-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini rumusnya rumus yang sudah kita kenal ya. Kecepatan jarak bagi waktu. Ya. Oke. Nah, ini X dan Y bisa ditukar tempat. Y sama dengan 12/X boleh. Jadi X dan Y ini bisa ditukar tempat. Itu konsep perkalian silang. Nah, gunakan tabel di bawah ini untuk menyatakan hubungan antara X dengan Y. Ya. Jadi yang kalau X kita ganti-ganti ya, kita Y sama dengan 12/X toh. Nah, saat X-nya 1, Y-nya 12. Kalau dikalikan ya, X kali Y selalu 12, kan gitu ya. 2, 6. 2 dikalikan 6, 12. 3, di sini 4. Karena 3 kali 4, 12 gitu ya. Jadi saat X-nya 4 itu berarti Y-nya 3 ya. Saat X-nya 3 itu Y-nya kan sama dengan 12 bagi 3 itu 4 gitu ya. Saat 4 ya 3. Ya 12 bagi 4 kan 3. Ya, ini kalau dikalikan 3 selalu 12 ya. 5. Nah, Y sama dengan 12 dibagi 5. Nah, ini pecahan ya. Ini dapat 2/5 ya. 2 kali 5 adalah 10, 10 tambah 2 12 kan gitu ya. 2/5. Ya, ini kalau dikalikan ya 12 atau ditulis 12/5 itu enggak apa-apa. Ya. Kalau X-nya di sini 6, 12 dibagi 6 kan 2. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ya, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan ya. Y sama dengan 12/X ini adalah persamaan.
Oke, clear ya. Nah, cermati sekarang. Oke, kita cermati. Pada perbandingan berbalik nilai, mengapa A disebut konstanta perbandingan? Persamaan perbandingan terbalik adalah Y sama dengan A per X ya. Persamaan tersebut dapat juga dipandang sebagai Y sama dengan A dikali 1/X ya. Jadi ini ya, kedua yang dilingkari Pak Ali ini artinya sama ya. Y sama dengan A per X itu sama dengan Y sama dengan A dikali 1/X, itu sama saja ya. Kali kita secara tulisan tangan biasa menggunakan titik saja ya, ini dot product ya, kita pilih titik. Kenapa? Karena kalau silang nanti antara kali dan X susah membedakan kan gitu ya. Misalkan 1/X adalah suatu bilangan ya, maka persamaan tersebut dapat dituliskan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Dengan kata lain, Y berbanding lurus dengan nilai 1/X. A kita sebut sebagai konstanta perbandingan sebagaimana pada perbandingan senilai. Nah, ini soal yang pertama ya. Soal yang kedua, nah ini bisa kita naikkan sedikit ke atas untuk menghemat tempat. Oke, nah seperti ini. Kita akan bahas untuk pernyataan 1 dan 3, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Selidikilah apakah Y berbanding terbalik dengan X ya. Seutas tali panjangnya 8 meter ya, dibagi menjadi 2 bagian yang sama panjang ya. X bagian yang sama panjang, tetapi X adalah 8 dibagi Y kan gitu ya. Masing-masing panjangnya adalah Y. Seutas tali panjangnya dibagi menjadi X bagian sama panjang 8 bagi X balik. Y nyatakannya seperti ini. Y sama dengan 8 bagi X dibagi menjadi X sama panjang ya. Jadi persamaannya Y sama dengan 8 bagi X, dan ini adalah perbandingan balik nilai, jelas ya bentuknya ya. Bentuknya sesuai rumus umumnya ya. Y sama dengan A per X ya. Posisi Y-nya, X-nya sesuai. Yang nomor 2 sekarang. Ini Pak Ali turunkan sedikit ke bawah. Terdapat 500 ml jus buah ya. Setelah diminum X liter, sisanya adalah Y mililiter ini nah ya. Maka sisa Y sama dengan 1500 dikurangi X ya. 500 dikurangi X, dan ini bukan Y dan X tidak berbanding berbalik nilai ya. Y dan X bukan perbandingan berbalik nilai atau tidak berbanding terbalik ya, bukan perbandingan terbalik gitu aja ya. Oke, kalau ini ya perbandingan terbalik, yang satu ini perbandingan terbalik. Sebuah segitiga mempunyai alas X cm. Ini segitiga mempunyai alas X cm, luas ya adalah 30 cm. Luas adalah setengah alas kali tinggi, dan tingginya adalah Y. Tingginya adalah Y. Maka luas adalah setengah ya X kali Y. Nah, mari kita cermati perbandingan terbalik nilai ketika domain, jangkauan, dan konstanta perbandingan kita perluas mencakup bilangan negatif ya. Loh, ini nyatakan aja ya. Oh iya, ini disuruh gitu aja ya. Ini soalnya cuman ini ya, karena luas sama dengan atau duanya bisa kalikan di sini ya. 2 luas sama dengan X kali Y dari bentuk rumusnya ini, maka ini termasuk, ini kan konstanta luasnya ya. Konstanta luasnya jelas 30. 2 kali 30 sama dengan XY, maka XY sama dengan 60, dan ini adalah konstanta ya. Jelas dari sini, jelas ini bisa dinyatakan dalam gini ya, Y sama dengan 60 per X gitu ya. Bisa jelas dari sini, ini adalah
perbandingan terbalik. Ya, atau berbalik nilai. Itu kadang-kadang namanya beda-beda tapi artinya sama. Soal 3. Fungsi Y sama dengan 6 min 6 per X. Jawablah pertanyaan berikut. Gunakan tabel berikut untuk menyajikan hubungan antara X dan Y. Gitu. Nah, kalau X-nya min 1, maka Y sama dengan min dari 6 per min 1. Ya, ini adalah 6, jelas 6 ya. Kalau min 5, ya kalau min bagi min jelas positif ya. Jadi ini adalah 6 per 5 atau 1 per 5 boleh ya. Kalau 4, 6 per 4 atau 3 per 2. Kalau 3 jelas adalah 2. 6 bagi 3 ya 2. 6 bagi 2 adalah 3. 6 bagi 1 adalah min 6 ya. Di sini ada minusnya, ini adalah 6. Nah, seperti itu. Kalau dibagi 1 ya min 6. Kalau dibagi 2 sama dengan ini, hanya saja dikasih minus ya. Min 3, min 2, min 3 per 2, min 6 per 5 ya, dan min 6 ya, seperti itu. Oke, ini 1 ya ampun, ini 1. Salah Pak Li. Ini 1. Nah, ini harusnya 1 bukan min 6. 6 bagi min 6 1. Nah, seperti ini. Ketika X kurang dari 0 ya, nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, tapi positif ya. Bagaimana perubahan nilai yang bersesuaian? Ketika X lebih kecil dari 0, nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Bagaimana perubahan nilai bersesuaian? Ya, perubahannya ya seperti 6 bagi X ya. Dibagi 3 dibagi ini, bagaimana perubahan nilai-nilai yang bersesuaian ya, sesuai dengan rumus ya. Yang jelas nilainya menjadi positif, dan semakin besar X semakin kecil nilai Y dari segi nilainya ya. Semakin besar nilai X semakin ya X mutlak ya, yang dipositifkan ya, X yang dipositifkan ya, mutlak ya, nilai mutlak. Simbolnya seperti ini, tapi SMP belum dapat. Gimana ngomongnya Pak Ali ini? Sebagian besar nilai ya, bukan plus minusnya ya. Abaikan plus minusnya. Ya, maka semakin besar nilai, semakin kecil nilai Y. Kan gitu. Tanda silang pada gambar di atas artinya abaikan ketika X sama dengan 0. Oke. Kenapa? Karena dibagi 0 tidak boleh ya. Dibagi 0 tidak boleh atau tidak diizinkan. Tidak terdefinisi gitu aja, bukan tidak boleh. Fungsi Y sama dengan min 6 per X. Jawabanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dapatkah kita simpulkan bahwa Y berbanding terbalik dengan X? Ya, dapat. Namun ada penyesuaian tanda positif negatif. Positif negatif. Ya, sesuai dengan konsep perkalian. Gunakan tabel berikut untuk menyimpulkan hubungan antara X dan Y. Tadi sudah ya, tabelnya ini sudah kita kerjakan ya. Ketika X kurang dari 0 ini ditimpa saja ya, karena sudah kita kerjakan ya, ditimpa saja. Kopaskan dari sini, dipastekan ke sini ya. Ketika X kurang dari 0, nilai X menjadi 2 kali, 3 kali. Bagaimana perubahan nilai yang bersesuaian? Periksalah untuk kedua interval untuk Y sama dengan 0 dan lebih kecil dari 0 ya. Sama dengan perbandingan berbalik nilai namun dikalikan negatif ya. Perbandingan berbalik nilai namun
tanda positif negatifnya, tanda positif negatifnya menyesuaikan gitu aja. Plus minusnya terbalik gitu aja ya. Kita menyesuaikan. Dalam perbandingan terbalik nilai, kemungkinan konstanta perbandingannya negatif ya. Fungsi Y sama dengan min 6 per X menunjukkan hubungan berbanding nilai dengan konstanta perbandingan adalah minus 6. Konstanta perbandingannya yang negatif. Dari fungsi-fungsi yang diberikan berikut ini, manakah yang dapat dikatakan Y berbanding terbalik dengan X? Jika perbandingan terbalik dengan X, hitunglah konstanta perbandingannya. Ya ini jelas, ya konstantanya adalah A sama dengan 12. Ini perbandingan terbalik. Ya. Kalau perbandingan terbalik saya centang gitu aja ya, centang perbandingan terbalik. Ya. Kalau silang ya silang. Dengan konstanta A sama dengan 12. Di sini nah, perbandingan lurus. Ya, ini berbanding lurus. Di sini perbandingan terbalik. Ya, dengan A-nya adalah minus 4. Dan di sini perbandingan terbalik. Ya, dengan A-nya adalah minus 20. Oke. Ini bisa dinyatakan dalam Y sama dengan min 20 per X. Atau Y sama dengan min 20 dikali 1 per X, boleh. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Sampai mana ini? Halaman berapa? Menyusun persamaan perbandingan berbalik nilai. Y berbanding terbalik dengan X ketika X sama dengan 12, maka Y adalah 6. Nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Berapa nilai Y ketika X-nya 9? Karena Y berbanding terbalik dengan Y, ya A adalah konstanta perbandingan, maka bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ketika X 12, Y-nya adalah 6, sehingga bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, Y-nya adalah 6, ini adalah X-nya adalah 12, taruh di sini. Kemudian A sama dengan, ini kalau dikalikan ya, 6 kali 12. Ya, maka A sama dengan 72. Ya. Substitusikan A sama dengan 72 pada persamaan awal sehingga Y sama dengan 72 per X, ini adalah persamaannya. Dan kita masukkan yang diminta saat X sama dengan 9. Ya, saat X-nya ini kita ganti 9, ya, maka 72 bagi 9 adalah 8 dan jawabannya adalah 8. Ketika Y berbanding terbalik dengan X, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan kasus 1 dan 2. Kemudian nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan, tentukan nilai ketika X sama dengan min 3. Ya, jadi ini Y sama dengan A per X. Kita gunakan X-nya 2, ya, Y-nya 9, ya, maka didapatkan A sama dengan 9 kali 2, yaitu A sama dengan 18. Ya, dengan data A 18, maka Y adalah 18 per X. Nah, ini persamaannya. Kemudian kita masukkan saat Y-nya saat X-nya min 3, X sama dengan min 3, maka Y sama dengan 18, ya, dibagi min 3, yaitu min 6. Oke. Jika X sama dengan 6 dan Y sama dengan 4, ya, sama dengan tadi persis, ya, Y sama dengan A per X. Kemudian kita masukkan, ya, di sini A, X-nya adalah 6, Y-nya adalah min 4. Maka A sama dengan min 4 kita kalikan dengan 6, A adalah minus 24. Lalu kita masukkan Y sama dengan minus 24 per X. Ya, maka saat X sama dengan 3, Y sama dengan minus 24 per minus 3 sama dengan 8. Ya, kita lanjutkan lagi. Nomor 7. Sebuah tangki diisi air selama 1 jam dengan kecepatan 4 liter per menit, ya. Debit sama dengan volume per waktu, ya. Nah, kecepatan 4 liter per menit ini adalah debitnya, ya. 1 jam waktunya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Berapa liter air dapat dituang dalam tangki? Ya,
di sini volume yang ditanyakan. Volume dibagi waktu. Volume dan waktu ini adalah sebuah tangki diisi selama 1 jam. Ya, 1 jam ini anggap saja X-nya, ya. Dan volume ini adalah Y-nya, ya. Ditanya Y, maka Y sama dengan volume adalah bentar. Volume bagi waktu. Volume dan waktu berbanding lurus, ya. Sebuah tangki diisi air selama 1 jam dengan kecepatan 4 liter per menit. Berapa liter air dapat dituang dalam tangki? Ya, jadi volume sama dengan debit kali waktu. Nah, ini perbandingan lurus antara debit dan waktunya ini. Ya, bukan berbanding terbalik. Ya, tapi tidak apa-apa. Berapa liter? Nah, oke. Ya, kita jawab aja pertanyaannya memang gini. Tapi ini bukan perbandingan terbalik ya. Ya. Volume adalah, ya. Nah, waktu ini harus dinyatakan dalam menit, ya. Ini kan liter per menit. 1 jam 60 menit. Ya, jadi 4 dikali 60, 240 liter. Jika diperlukan Y menit untuk mengisi penuh waktu, nah, waktu adalah yang jadi T adalah Y, ya. Nah, tentu saja debitnya adalah konstanta. Kecepatan X liter per menit. Kecepatan ini X itu adalah V-nya. T itu Y, X itu adalah V-nya. V sama dengan X. Nyatakan Y, X dalam menggunakan persamaan. Oke. Jadi kita adaptasi, ya. Kita tinggal merubah, ya, di situ. Ya, kita tinggal merubah. Ini geser sini sedikit. Kita tinggal merubah, paling pakai warna lain untuk nomor 2 yang warna biru, ya. Kecepatan ini adalah X. Ya, ini debitnya adalah 4 liter per menit, ya. 4 liter per menit dan T-nya adalah Y. Ya. Nyatakan Y dalam X, maka Y sama dengan 1/4 X. Ya, ini perbandingan lurus ini. Y sama dengan 1/4 X. Ya, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan seperti ini. Ya, boleh juga Y sama dengan X per 4. Boleh, tidak masalah. Dan konstantanya adalah yang 1/4 ini. Dan ini bukan perbandingan terbalik tapi perbandingan lurus. Jika kita mengisi air dengan kecepatan 5 liter per menit, nah itu adalah debitnya, ya. 5 liter per menit. Terbelah. Kasihan sama orangnya juga, ya. Loh, habis ini sudah. Wah. Terlalu sedikit tadi porsi ini. Jika kita mengisi air dengan kecepatan 5 liter per menit, ya, debitnya adalah 5, ya, sekarang, ya. Volume sama dengan debit kali waktu, ya. Debitnya adalah 5 liter per menit. Di sini 5. Berapa menit dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki? Volumenya adalah tadi kita dapatkan 240 liter, ya. 240 liter volumenya. 240 liter dan T yang ditanyakan, ya, maka T sama dengan 240 dibagi 5 sama dengan 240 dibagi 5, 48 menit. Tidak ada 1 jam, ya. Sekarang kita dapat memahami perbandingan berbalik nilai dengan domain dan jangkauan diperluas mencakup bilangan negatif. Bagaimana grafik perbandingan berbalik nilai? Nah, ini ada kesalahan soal, mungkin, ya, salah tempat soalnya. Nah, ini malah perbandingan lurus, ya. Jadi untuk masalah debit ini tadi, ya, ini perbandingan lurus, ya. Pak Ali kasih keterangan, bukan perbandingan berbalik nilai, ya. Perbanding X dan Y berbanding lurus.
Nah, mungkin untuk edisi berikutnya bisa direvisi ya. Semoga video ini dilihat oleh yang berkepentingan juga. Berikutnya kita akan nanti bahas ya, ini kan sampai halaman 144 ya, grafik perbandingan nilai. Tunggu update-nya atau langsung saja kalau sudah saya update cari di kolom deskripsi, di situ ada playlistnya. Oke, itu aja untuk video ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.